teman-teman, kembali lagi bersama kami di Radiance Community Online Service. Teman-teman, kita sudah memasuki di minggu ketiga bulan November. Teman-teman, kita punya pengumuman setiap hari jam 8 malam kita punya doa bersama. Kita juga punya doa bersama secara online setiap hari Selasa dan Kamis. Teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita siapkan hati kita mau menyembah dan memuji nama Tuhan. God bless you. Shalom Radiance. Siapa yang siang hari ini siap untuk memuji Tuhan? Katakan yes. Yang siap katakan. Dan siang hari ini kita mau tinggikan nama Tuhan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu.
Bapa, terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada Tuhan sampai dengan hari ini. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan Tuhan ada atas setiap kami. Terima kasih Bapa buat setiap berkat-Mu, buat setiap kasih setia Tuhan, buat setiap kebaikan demi kebaikan yang boleh kami terima. Kami mengucap syukur Bapa. Biar siang hari ini Tuhan, kami bawa hati kami bawa kerinduan kami Tuhan. Kami datang sama Engkau siang ini. Kami angkat tangan kami angkat sembah kami. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus yang kami muliakan, yang kami tinggikan. Sebab Engkaulah segalanya, sebab Engkau yang terbaik. Kau Bapa yang selalu pedulikan setiap kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu siang ini. Setiap kami Tuhan, Kau yang rawat setiap kami lebih lagi. Oh Yesus, kami rindu Engkau Tuhan, kami rindu Engkau Bapa. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, mengalirlah lebih lagi. Kau yang bawa setiap kami masuk dalam hadirat-Mu. Oh Yesus, oh Yesus Tuhan. Ya Bapa, 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 Bapa. Sekian daya ralaba ya se, sekian daya ralaba. Oh Jesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat satu pribadi yang selalu baik buat setiap kami, yaitu Engkau Tuhan. Engkau ada atas setiap kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari datang sama Tuhan siang ini, sama-sama katakan, oh Yesus, Kau sungguh baik.
biar Tuhan, sungguh Engkau Tuhan ada di dalam setiap kami Tuhan, dan kami tinggal di dalam-Mu ya Tuhan. Biar kasih setia Tuhan menjadi sempurna atas setiap kami. Dan biar Tuhan, kami selalu ingat untuk kasih yang terbaik buat Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami ingin menyembah-Mu. Oh Jesus, oh Jesus. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, and every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, my soul. Kami hidup karena Tuhan, kami hidup karena kasih setia-Mu saja Tuhan. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Dan biarlah bersekian dari I live for you. Mari nikmati Tuhan, mari nikmati Tuhan. Have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Haleluya Tuhan. Sebab jalan-Mu di atas setiap jalan-jalan kami Tuhan. Dan bagian kami hanya percaya Tuhan. Karenanya kami berikan hati kami berikan hidup kami Tuhan. Dan biar Engkau yang bentuk, Engkau yang ajarkan setiap kami ya Roh Kudus tentang jalan-jalan Tuhan atas kehidupan kami ya Bapa. Bapa terus ya Tuhan, Engkau yang ubahkan setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang serupa dengan Engkau Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami siapkan hati yang terbaik untuk kami terima setiap firman Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari
Mari teman-teman kita satukan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, biarlah Engkau berkati Bapa bangsa Indonesia, biarlah bangsa Indonesia boleh ada dalam rencanamu, boleh ada dalam genggamanmu Bapa. Biarlah bangsa Indonesia boleh jauh dari virus-virus corona, biarlah Kau berkati juga. Biarlah bangsa Indonesia jauh dari demo-demo yang ada, biarlah perekonomian Indonesia boleh tetap stabil, biarlah Engkau berkati juga pemimpin-pemimpin yang ada, karena aku yakin dan terlalu percaya semua pemimpin berasal daripadamu, mulai dari presiden, menteri-menteri sampai paling bawah Bapa, biarlah mereka yang mengambil keputusan berasal daripadamu ya Bapa, biar Engkau berkati juga gereja-gereja yang ada, kami terlalu bersyukur sampai saat ini meskipun kami beribadah online, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Terima kasih juga atas kesehatan yang Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih atas keluarga yang Kau berikan kepada setiap kami Bapa. Thank you Lord Jesus, karena sampai saat ini kami boleh terpelihara dalam rencana-Mu Bapa. Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Aku menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, karena aku yakin dan terlalu percaya rancangan-Mu ada rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Hanya dalam Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke. Shalom Radiance. Yes, kita ketemu lagi di minggu ketiga bulan November 2020 ya. Kalau teman-teman perhatikan dalam setiap sharing saya di Radiance, khususnya apalagi dalam ibadah online ini, saya pasti selalu berbicara awal-awal adalah mengenai waktu, minggu keberapa di bulan keberapa, minggu keberapa di bulan keberapa ya. Itu sudah saya menjadi trademark saya yang saya lakukan. Kenapa saya mau lakukan hal itu? Kenapa saya memperkatakan hal itu? Saya teringat firman Tuhan di Mazmur 90 ayat 12 berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana." Nah teman-teman, kita sudah memasuki bulan November, sudah mau tutup tahun 2020, dan tahun 2020 adalah tahun yang luar biasa, dan kita mungkin banyak sekali perjuangan, banyak sekali pergumulan, banyak sekali hal-hal yang kita nantikan tidak terwujud di tahun 2020 ya kan. Tapi tanpa sadar juga kita bisa melewati, dan sekarang kita sudah memasuki bulan November dan bentar lagi bulan Desember, dan abis itu kita masuk tahun 2021. Nah, kenapa saya sering ngomong kayak gitu? Itu mengajar saya juga, mengingatkan saya juga bahwa waktu terus berjalan, ya kan? Dalam waktu terus berjalan, tanpa terasa, kira-kira sudah akhir tahun lagi. Nah, kenapa firman Tuhan berbicara bahwa untuk membuat kita, mengajar kita untuk menghitung hari-hari, Januari, Februari, Maret, dan terusnya sekarang November, menghitung hari-hari sehingga kita memperoleh hati yang bijaksana. Nah, hati bijaksana seperti apa? Ya, ini Mazmur yang tulis ini adalah Musa ya. Mazmur yang tulis adalah Musa, dan Musa saya yakin dan percaya pada saat dia berjalan dengan bangsa Israel, dia juga pasti menghitung dalam 40 tahun berkeliling ya, dalam waktu yang sangat lama sekali. Ya, sangat-sangat lama sekali dia terus menghitung agar memperoleh hati yang bijaksana. Dan saya dapetin bijaksana seperti apa? Bijaksana kita menggunakan waktu-waktu kita. Bijaksana kita menggunakan keseharian kita. Bijaksana untuk menggunakan aset. Aset apa? Aset waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Waktu nggak akan pernah kembali teman-teman. Ya, dia tidak bisa terulang. Yang kita bisa lakukan hanya mengingat kembali masa lampau kita. Dan nggak bisa terulang lagi. Oleh sebab itu ada beberapa manfaat yang kita bisa peroleh pada saat kita mulai untuk berpikir untuk menghitung hari-hari kita, sehingga kita benar-benar kita bisa belajar, sehingga kita benar-benar bisa mengerti dalam waktu-waktu ini, dan sehingga kita bisa memutuskan untuk selanjutnya seperti bagaimana. Nah teman-teman, karena sekarang juga sudah masuk ke akhir tahun, dan mulai saat ini saya mengajak teman-teman semua, yuk kita mau untuk coba belajar kembali untuk merenung ya. Untuk terus berpikir, merenung, kalau di bahasa Mazmurnya itu adalah selah ya, to stop and think, untuk berhenti dan berpikir. Apa yang sudah kita lewati dalam tahun 2020 ini, manis, pahit, pelajaran apa yang sudah kita dapat, dan bagaimana untuk tahun 2021 ke depannya bagaimana, dan kita yang harus kita persiapkan, ini yang harus kita jalani, dan ini yang harus kita benar-benar prioritaskan kembali teman-teman. Jadi yuk saya ngajak teman-teman mulai dari sekarang, yuk kita berpikir dan kita mulai untuk menyusun strategi kembali, meminta kekuatan, minta tuntunan Tuhan tahun 2021. Amin. Nah, itu bukan tema khotbah saya. Saya mau sharekan apa yang tertulis di 1 Korintus 2
14 sampai 16 dan 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Saya ulang, 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16 dan 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan, teman-teman bisa menyimak atau mulai untuk mencatat atau bisa membuka Alkitab online teman-teman juga. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya bisa dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu aku tidak dapat berbicara kepada kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi dan kamu masih hidup secara manusiawi, dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Dan sampai situ aja teman-teman. Nah, kalau teman-teman tahu di firman Tuhan tadi, kita bisa mendapat bahwa ada 3 jenis manusia ya yang Paulus cerita, ya, yang Paulus ceritakan tadi di 1 Korintus 2 sampai 1 Korintus 3 awal-awal. Ada 3 jenis manusia, dan ini coba saya sharekan ke teman-teman, dan kita bisa untuk merenung, dan kita bisa untuk memilih untuk berpikir sejenak kita dalam posisi yang seperti bagaimana. Nah, teman-teman, jemaat Korintus adalah jemaat yang luar biasa. Jemaat yang kaya, jemaat yang bertumbuh, jemaat yang berkembang. Saya tadi bilang jemaat yang kaya, tidak cuma kaya secara materi, tapi kaya secara spiritual. Karunia-karunia rohani semua muncul semua di hampir semua muncul di jemaat Korintus. Tetapi walaupun ini sudah jemaat, sudah mengenal Kristus, tapi Paulus bercerita, Paulus memberikan pendapat pada saat dia ketemu sama jemaat Korintus, dia masih tidak bisa menemukan sesosok atau mungkin beberapa orang atau mungkin pemimpin-pemimpin yang memiliki suatu standar kedewasaan rohani yang cukup besar. Oleh sebab itu makanya dia berkata, kan, kalau aku ketemu sama kamu, aku tidak bisa berbicara seperti halnya manusia rohani ya. Susu yang kuberikan kepadamu, itu yang diceritakan oleh Paulus. Nah, oleh sebab itu saya coba ingin men-sharekan sama teman-teman bahwa ada 3 jenis manusia. Jadi tema khotbah saya ini adalah, tema sharing saya adalah 3 jenis manusia, three kind of men, ya. Nah, Paulus pertama di ngomong di ayat 14 bahwa manusia duniawi, ya kan, manusia duniawi tidak menerima 1 Korintus 12, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Ciri yang pertama, jenis manusia yang pertama itu adalah manusia duniawi. Manusia duniawi, saya catat di sini ada seperti kayak gini teman-teman. Manusia duniawi adalah mereka yang di luar Kristus. Mereka yang di luar karunia Allah, mereka yang tidak mampu memikirkan hal-hal rohani. Dalam arti singkatnya adalah manusia yang belum bertobat, manusia yang belum lahir baru. Nah, saya catat di sini juga ada ciri-ciri yang menandai utama dari manusia duniawi adalah tidak bisa menerima hal-hal rohani. Ya, kalau mereka mendengar hal-hal rohani, kebaikan, keselamatan, hal itu adalah suatu kebodohan. Ya, hal itu adalah suatu kayak hal yang sangat tidak penting bagi mereka. Teman-teman pernah share ketemu orang seperti kayak gitu? Saya pernah, bahkan orang itu menertawakan saya. Saya menanyakan mengenai keselamatan, saya menanyakan mengenai karya Kristus dalam kehidupan saya, tapi hal itu ditertawakan bagi mereka. Bagi orang itu, mereka menertawakan saya, ya. Dan itu yang menyebabkan mereka tidak bisa menerima hal-hal rohani, ya, cuman berpikiran masalah duniawi saja. Saat hidup di dunia ini lebih penting, mereka berpikir seperti kayak begitu. Kalau kita tawarkan mengenai keselamatan, pergi ke gereja, penyembahan gitu semua kan, mereka pasti akan berpikir hal yang aneh. Itu suatu hal yang bodoh, itu suatu hal yang kayak nggak penting gitu kan. Nah, itu yang pertama, tidak bisa menerima hal-hal rohani, ada suatu kebodohan. Dan yang kedua, tidak mengerti dan tidak tahu akan karya keselamatan Kristus. Itu adalah manusia duniawi. Yang ketiga, mereka hidup dalam secara duniawi, pesta pora, kemabukan, mementingkan diri sendiri, keserakahan dan ketamakan dan lainnya.
Keempat, mereka dibutakan oleh si jahat dikarenakan mereka tidak melihat hal rohani sebagai hal yang penting. Karena mereka tidak melihat hal rohani sebagai hal yang penting, oleh sebab itu makanya mereka dibutakan kembali oleh yang si jahat, bagaimana tidak mau untuk berpikir hal-hal yang istilahnya masalah-masalah rohani, ya kan? Nah, teman-teman, ini adalah manusia duniawi yang intinya adalah manusia yang mereka di luar Kristus. Mereka tidak mengenal Kristus, mereka belum bertobat, ya kan? Mereka di luar Kristus, mereka belum bertobat, mereka belum lahir baru. Itu manusia pertama. Manusia kedua, ini adalah manusia daging, ya. Paulus berbicara di sini bagaimana dia menandai bahwa mereka yang belum dewasa, ya, ini adalah manusia daging, ya. Saya jelaskan di sini adalah manusia daging seperti kayak begini. Mereka yang sudah menerima keselamatan dari Kristus, mereka sudah mengetahui kebaikan Kristus, semua sudah nyata dalam kehidupan mereka, tetapi mereka masih hidup secara duniawi. Bukan karena mereka hidup di dunia, tapi mereka masih hidup secara duniawi. Kalau yang pertama, mereka menganggap manusia duniawi, mereka menganggap hal-hal rohani adalah hal-hal yang gak penting. Kalau yang kedua, ya penting, tetapi itu tidak seberapa penting, karena mereka masih harus ada hidup di dunia ini dan mereka gak mau untuk berkomitmen penuh terhadap Kristus, ya kan? Nah, ciri-ciri yang coba saya catat di sini adalah mereka adalah bayi rohani yang masih perlu dirawat, diajar, dijaga, diberi makanan yang lembut, yang soft-soft. Karena kalau kita beri makanan yang keras, pasti perut mereka akan menolak. Mereka masih perlu diperhatikan, masih perlu disupport, masih perlu anggapannya mesti dibelai. Yang kedua juga, mereka adalah petobat baru yang masih didominasi oleh keinginan daging, ya. Mereka sudah ada di dalam Kristus, tetapi belum menunjukkan buah roh, belum ada perubahan di hati, di pikiran, dalam perkataan dan dalam tindakan juga belum ada, ya. Secara fisik mereka bertumbuh, ya. Secara fisik mereka bertumbuh, tapi tidak secara karakter. Mereka belum atau tidak sepenuhnya mengizinkan Roh Kudus untuk mengubah hati mereka untuk berkarya dalam hidup mereka. Ya, mereka masih hidup dalam pertengkaran, perselisihan, iri hati, ketamakan, percabulan, dan kepentingan diri sendiri. Ya, nah teman-teman, inilah dua jenis manusia. Yang pertama manusia duniawi, yang kedua adalah manusia daging. Yang terakhir yang coba saya sharekan yang saya dapat adalah yang ketiga, itu adalah manusia rohani. Tentu ini yang kita kejar. Tentu adalah ini yang kita kejar dalam kehidupan kita, dan ini juga yang Tuhan mau. Nah, dari 2 Korintus tadi saya mendapati beberapa hal mengenai manusia rohani, ya kan? Mereka manusia rohani adalah mereka memiliki hati yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, pikiran yang berbuah, dan tindakan yang mencerminkan kasih Tuhan. Nah, ciri-ciri manusia rohani itu apa saja sesuai dengan ayat tadi 2 Korintus? Yang pertama, menilai segala sesuatu secara rohani. Nah, teman-teman perlu tahu, kita perlu menilai segala sesuatu secara rohani. Artinya apa? Yang mau sampaikan di sini adalah bukan ngeroh, ya. Bukan ngeroh. Apapun yang terjadi kamu nilai itu secara ngeroh, ya. Kamu jatuhin telur pecah, kamu nilai, oh, ada kuasa, ada mungkin ada tangan, ada tangan sesuatu yang memecahkan telur tersebut. Ya, aku tahu nih agak sedikit silly, cuman maksud saya teman-teman ngerti kan? Jangan ngeroh, bukan ngeroh. Ya, tetapi menilai segala sesuatu secara rohani. Yang saya dapat kayak gini teman-teman, menilai segala sesuatu secara rohani artinya mereka yakin, mereka percaya, mereka bisa melihat dengan iman bahwa tangan Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan mereka dan membawa suatu kebaikan dalam kehidupan mereka juga. Ya, jadi bukan ngeroh, ya, saya melihat sesuatu, tidak, bukan kayak begitu. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu berarti adalah mereka yakin, mereka melihat dengan mata iman bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka untuk mendatangkan kebaikan. Dan ini adalah suatu hal yang penting sekali. Dan ini adalah suatu hal yang perlu kita pelajari, yang perlu kita anggap benar-benar hal yang sangat penting sekali. Dan yang kedua adalah ciri manusia rohani itu adalah memiliki pikiran Kristus, ya. Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
Manusia rohani memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus seperti apa sih? Kalau saya simpelnya, apa yang Kristus pikirkan. Nah, teman-teman kalau ditanya, apa sih kira-kira Tuhan pikirkan? Apa sih kira-kira Yesus pikirkan? Saya yakin dan percaya Yesus berpikir mengenai kasih, pengorbanan, kesetiaan, komitmen, dan juga mungkin ucapan syukur dan lainnya. Itu yang saya pikir, saya yakin yang Tuhan pikirkan. Dan kita diminta untuk memiliki pikiran Kristus. Pikiran-pikiran seperti kayak begitu. Firman Tuhan berkata di Kolose 3 ayat 2 juga berkata, pikirlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya kan? Teman-teman berpikir, apa hal dalam kehidupan kita, dalam kita sekarang berjalan dalam di kehidupan sekarang kayak gini, kita pikirkan apa aja sih? Apa kita berpikir hal-hal yang rohani? Apa kita selalu pikir cuman hal-hal yang duniawi saja? Ya kan? Tapi orang yang dewasa, orang yang manusia rohani, mereka memikirkan hal-hal yang di atas. Mereka memiliki pikiran Kristus. Nah, saya coba mau share teman-teman. Tadi saya bilang pikiran Kristus simpelnya seperti apa, ya kan? Apakah kita dalam kehidupan ini memiliki pikiran Kristus? Yang ada bisa pertama kasih. Apakah kita bisa mengasihi teman-teman kita? Apakah kita mengasihi mereka yang membenci kita? Yang kedua, pengorbanan, ya kan? Apakah kita mau berkorban bagi teman kita? Apakah kita mau berkorban bagi sesuatu mungkin? Ya kan, mungkin ini bukan hal yang enak, tapi saya yakin ini adalah pikiran Kristus, gitu. Jadi ciri yang kedua sebagai manusia yang dewasa, manusia rohani adalah memiliki pikiran Kristus. Dan saya yakin teman-teman, kalau kita memiliki pikiran Kristus, tidak ada lagi yang namanya perselisihan, iri hati. Tidak ada lain namanya pertengkaran. Nah, yang ketiga, ciri dari manusia rohani yang kuat itu adalah bisa diberikan makanan yang keras. Nah, teman-teman, apa sih makanan keras itu? Kalau tadi kita berbicara sebelumnya adalah manusia daging, mereka yang harus dirawat, mereka harus diperhatiin. Tapi makanan keras itu bukan hal-hal yang seperti itu, ya. Mereka ini adalah yang siap untuk mau diproses, siap untuk diajar, ditegur, bahkan dikoreksi jikalau dalam kehidupannya ada yang salah. Ya. Hal ini cukup mengerikan. Ya, kalau kita ada datang orang yang mengkoreksi hidupan kita supaya kita istilahnya mau menjadi lebih baik, ya kan? Dan ini adalah salah satu ciri manusia rohani. Mereka mau diberikan makanan yang keras. Nah, teman-teman, kadang-kadang, dan ini saya pikir juga cukup lumayan alkitabiah juga. Saya lupa ayatnya di mana. Nah, cuman di sini ada yang namanya cerita mengenai pada saat Daud membawa tabut perjanjian Allah kembali ke Yerusalem, dan di situ ditaruh di tempat kemah Daud, ya kan? Dan Daud sudah menyuruh bagian orang-orang Lewi untuk mengisi depannya dengan pujian penyembahan. Dan di situ Daud mengajar, dan ada di situ Daud sudah menyusun jadwal-jadwal siapa saja pemimpin-pemimpin yang diharapkan untuk bisa bernyanyi, bermain musik di hadapan Allah, di hadapan tabut tersebut. Dan di kitab itu, di Tawarik kalau nggak salah, mereka membahas itu adalah bani-bani Lewi, Asaf, ya, salah satunya Asaf, bagaimana dia harus mendidik para pemuji penyembahnya untuk terus bisa dengan cara yang benar, dengan cara yang berkenan untuk bisa bernyanyi di hadapan tabut Allah tersebut. Dan di situ benar-benar diajarkan mengenai konsep pembapaan, ya kan, dari bapak A, dan itu kan dari bani Asaf, dan akhirnya turun-temurun menjadi bani Asaf, sangat besar sekali kan. Kita kemarin baru bahas mengenai Mazmur Asaf, Mazmur 73. Dan saya ada salah satu hamba Tuhan berbicara kayak begini. Kadang-kadang, sometimes itu ada yang namanya pendisiplinan dari seorang leader. Itu tuh bukan cuma sekedar dari bukan cuma sekedar dari tingkah laku, tapi kadang-kadang pendisiplinan itu dari lidah, ya kan, kadang-kadang. Dan ini mengajar saya bagaimana ini adalah makanan yang keras, ya kan. Mungkin leader itu tidak bukan tipe yang bagaimana, yang cukup lumayan
strict, tapi dengan menggunakan lidahnya, dengan berkata, dan itu kadang-kadang menyentuh hati kita, bahkan menyakiti hati kita. Tapi kalau kita mengerti, tapi kalau kita tahu dan kita belajar bahwa ini adalah makanan keras, ya, yang kita bisa terima dan kita olah. Dan itu saya yakin dan percaya bisa membawa suatu kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, saya akan tutup dengan ini. Ada suatu statement dari salah satu pastor yang saya suka dengar khotbahnya, Jeffrey Rahmat. Dia mengajar kayak begini, teman-teman. A best friend, teman baik, is a person who love you the way you are. Seseorang teman, sahabat adalah mereka yang mengasihimu the way you are, apa adanya. But a mentor, seorang pemimpin, a teacher, mungkin a leader, is a person who love you so much to leave you the way you are. Ya. Nah, teman-teman, kenapa saya ngomong kayak begini? Kita mengejar yang namanya manusia rohani. Kita bukan manusia duniawi, saya yakin. Ya, dan kita juga kadang bergumul dengan kedagingan kita juga, saya tahu juga, saya ngalamin juga. Tapi yang kita kejar itu adalah manusia rohani. Dan pada saat kita mau mengejar manusia rohani, kita harus siap diproses. Kadang-kadang yang paling enak tuh diproses sama pemimpin kita dengan perkataan. Tapi saya yakin yang namanya pemimpin, kalau mereka benar di hadapan Tuhan, mereka pun tidak mau melihat anak buah atau mungkin murid-muridnya the way they are. Mereka mau ada suatu potensi yang lebih bisa berkembang lagi dalam kehidupan mereka. Amin, teman-teman. Ya. Nah, ini ending dari sharing saya. Jadi, saya cuma mau bilang ada 3 jenis manusia. Manusia duniawi, manusia daging, dan ketiga manusia rohani. Dan kita semua mengejar dan kita mau menjadi manusia rohani yang dewasa di dalam Kristus. Nah, teman-teman, berarti bagi teman-teman yang mendengar firman ini, saya mengajak teman-teman berdoa. Saya mau ajak teman-teman kita mau bersatu hati, kita mau menundukkan kepala kita mau berdoa. Amin. Yuk kita berdoa. Saya bersyukur, terima kasih Bapa, Engkau mengajar setiap kami, mengerti posisi kami dan mengerti apa yang harus kami kejar menjadi seorang manusia rohani yang dewasa, yang penuh di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, kami tahu Bapa Engkau memanggil setiap kami tidak cuma dalam suatu posisi seperti bahkan cuma sampai saat ini saja, tapi kami percaya ada suatu hal yang lebih besar lagi, ada sesuatu hal yang lebih luar biasa lagi yang Tuhan bisa berikan, yang ajar bagi setiap kami semua. Dan hamba bersyukur dan kami pun bersyukur bahwa Engkau tetap menjadi Allah yang baik, Allah yang setia dalam kehidupan kami semua, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan hamba berdoa kali ini buat setiap teman-teman hamba yang mereka semua yang mendengarkan firman ini, yang mendengarkan sharing ini. Hamba berdoa Bapa, Engkau yang mengerti dalam setiap kehidupan mereka, bahkan Engkau yang tahu dalam setiap posisi mereka berada sekarang. Dan hamba percaya bahwa kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka semua tidak pernah lalai. Engkau Allah yang tidak pernah tertidur, Engkau Allah yang tidak pernah lalai dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi teman-teman ada yang baru pertama kali mendengar firman ini, yang ingin membangun hubungan dengan Kristus, yang mau kembali lahir baru, yang mau bertobat di hadapan Kristus menjadi anak Kristus, yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengajak teman-teman untuk berdoa. Saya mengajak teman-teman untuk membuka hati dan menerima kuasa Roh Kudus, menerima karya keselamatan Kristus dalam kehidupan teman-teman. Dan yang juga ada teman-teman yang masih bergumul dalam kehidupannya, dalam hal masih jatuh dalam dosa, mungkin masih sering berkata kasar, masih sering mengeluh, masih sering melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ini saatnya teman-teman kembali ke hadapan Tuhan dan minta ampun, minta pimpinan Roh Kudus dan minta pengajaran dari Roh Kudus sendiri untuk bisa memulihkan hati teman-teman, sehingga teman-teman menjadi seseorang yang baru, menjadi seseorang yang diubahkan hatinya. Dan inilah saatnya juga teman-teman bisa berdoa, minta pengampunan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menjadi manusia yang penuh di hadapan Tuhan. Kami mau menjadi manusia rohani, kami menjadi manusia yang luar biasa yang Tuhan pegang dalam kehidupan kami semua Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kali ini, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saya percaya kita katakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati semua teman-teman. Kita ketemu lagi di ibadah Radiance Online Service selanjutnya. Gimana teman-teman? Saya yakin dan percaya firman Tuhan sangat memberkati kita semua. Teman-teman, jangan lupa setiap Selasa dan hari Kamis kita punya doa bersama-sama secara online. Teman-teman, saya Jessica, saya undur diri. Sampai ketemu lagi di ibadah Radiance Online Service berikutnya. God bless you. Let's go, let's go!